Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, marilah kita simak materi tentang gaya dan hukum Newton. Apa pengertian gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Kemudian, gaya itu dapat mengubah satu arah benda, dua kecepatan, tiga bentuk benda. Contoh, gaya dapat mengubah arah benda. Misalnya kita mendorong meja ke arah utara, maka arahnya akan ke utara. Kemudian mendorong lagi meja menuju ke arah selatan, maka arah benda itu akan berubah menjadi ke arah selatan. Itu artinya gaya atau tarikan atau dorongan yang bisa mengubah arah benda. Kemudian yang kedua adalah gaya dapat mengubah kecepatan. Contoh, kita sama mendorong meja dengan gaya yang kecil, pelan-pelan, maka kecepatannya juga akan kecil. Tetapi apabila kita mendorong meja dengan gaya yang besar, dengan kekuatan yang besar, kemudian dengan sambil berlari, maka kecepatan benda itu akan menjadi lebih besar, lebih cepat ya. Kemudian yang ketiga, gaya itu dapat mengubah bentuk benda. Contoh mudahnya adalah plastisin yang kenyal-kenyal yang bisa dibentuk dengan gaya otot yang kita miliki, itu bisa merubah-rubah plastisin menjadi boneka, menjadi bentuk mobil-mobilan atau balok dan sebagainya. Nah, kemudian gaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Ya, gaya sentuh ialah gaya yang membutuhkan sentuhan, sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan. Mari kita simak tentang gaya sentuh, yaitu gaya yang membutuhkan sentuhan. Contohnya gaya otot dan gaya gesek. Ya. Gaya otot itu bisa berupa dorongan dan tarikan dengan menggunakan otot kita, dengan menyentuhnya. Tangan kita, apabila meja itu bisa bergerak, meja itu harus disentuh oleh tangan kita dan didorong sehingga meja itu bisa bergerak dengan dorongan otot kita. Kemudian kalau yang dinamakan gaya gesek itu adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Contoh, bila seorang mau menggunakan sepatu roda, maka yang pertama dilakukan untuk start itu adalah menggesek kakinya ke arah belakang. Ya. Menggeser kakinya ke arah belakang, nanti sepatu roda itu akan maju ke depan. Demikian sebaliknya, kalau kakinya digesek ke arah depan, maka akan ke arah belakang, gayanya akan ke arah belakang. Nah, kemudian gaya tak sentuh, yaitu gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Jadi tidak usah disentuhkan, tapi ada kekuatan, ya. Tidak ada disentuhkan, tapi benda itu akan melakukan gaya. Contohnya gaya magnet nggak usah disentuhkan, tapi didekatkan aja dengan jarak tertentu, maka magnet itu bisa menarik paku-paku. Magnet ini didekatkan ke paku-paku, ya, misalnya dalam jarak 10 cm. Kalau magnetnya kuat, itu nanti paku-paku itu akan nempel ke magnet. Tanpa sentuhan bisa tertarik dengan gaya magnet, ya, itu gaya magnet. Gaya magnetnya kuat walaupun tidak disentuhkan. Itu ataupun gaya gravitasi ataupun gaya listrik. Ya, gaya listrik juga bisa menarik benda-benda di sekitarnya. Gaya gravitasi bumi bisa menarik benda-benda ketika dilempar ke atas, dia tidak akan keluar angkasa, tapi dia akan ketarik lagi oleh gravitasi bumi. Itu namanya gaya tidak sentuh, ya. Kemudian kita perhatikan hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3, ya. Ada hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton adalah
tentang sifat inersia benda atau kelembaban benda, yaitu bahwa benda ketika dalam keadaan diam maka akan mempertahankan diamnya, atau apabila benda dalam keadaan bergerak lurus beraturan akan mempertahankan pergerakannya, sehingga benda tidak mengalami gaya, atau F sama dengan 0, bendanya diam aja, F sama dengan 0, sigma gayanya sama dengan 0. Contoh juga, bila kamu berada di dalam mobil yang sedang melaju kencang, kemudian tiba-tiba direm, maka badan kamu akan terdorong ke depan karena badan ingin mempertahankan geraknya ke depan. Lagi enak-enak bergerak ke depan, tiba-tiba direm menek, badan kita akan ke depan karena cenderung mempertahankan geraknya. Juga contohnya gelas yang nanti ada di video. Contoh prakteknya, kalian bisa mempraktekannya. Gelas di pinggir di ujung meja, kemudian di bawahnya disimpan kertas, 1 lembar kertas, kemudian kertasnya ditarik, maka gelasnya tidak akan ikut tertarik, ya, karena gelas itu cenderung mempertahankan diamnya. Kemudian sekarang hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton yaitu teorinya adalah percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan namun berbanding terbalik dengan masanya, dan ditulis dalam rumus A sama dengan F per M. A itu percepatan, F itu gaya, dan M itu massa. Nanti kalian berlatih dengan rumus yang ada. Kasih soalnya sama itu. Kemudian nih contoh soal. Sebuah benda bermassa 20 kg didorong dengan gaya 400 Newton. Hitunglah percepatan benda tersebut. Diketahui, tulis dulu yang tertib ya. Diketahui M sama dengan 20 kg. Kemudian F-nya 400 Newton. Kemudian A sama dengan F per M, sehingga A sama dengan 400 dibagi 20, hasilnya adalah 20 Newton per kilogram, atau sama aja 20 meter per sekon. Itu contoh soal. Nah, kemudian hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya atau F aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya reaksi yang sama besar ke benda pertama namun berlawanan arah. Jadi misalnya gaya aksinya 500 Newton, maka gaya reaksinya 500 Newton tapi berlawanan arah, sehingga ditulisnya negatif F reaksi. Contohnya saat mendayung kapal, saat peluncuran roket, ya, gas api yang ada di bawah itu, kalau gas apinya besar semakin kuat maka roket juga akan terbang semakin kuat. Mendayung ya, contoh mendayung, kalau dayungannya ke arah belakang maka maju ke depan, itu aksinya ke belakang, reaksinya ke depan. Nah, sekarang latihan soal. Ini ada 2 soal, silahkan kalian coba dikerjakan ya. Ini soalnya, silahkan bisa langsung aja, langsung diketahui, ditanyakan jawab. Kalian langsung jawaban soal nomor 1 diketahui, tanyakan, jawab. Demikian tadi tentang materi gaya dan hukum Newton. Semoga kalian bisa memahaminya. Bila kalian tidak paham, silakan bisa sharing dengan ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, Ibu akan memberikan contoh mengenai percobaan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu berbunyi bahwa benda yang diam maka akan mempertahankan diamnya. Apabila benda bergerak lurus beraturan, maka dia akan cenderung mempertahankan geraknya. Itu adalah hukum 1 Newton yang disebut hukum kelembaman atau inersia benda. Jadi di sini sigma F itu sama dengan 0 atau gaya itu sama dengan 0. Karena benda diam akan mempertahankan diamnya, ataupun ketika benda bergerak lurus beraturan akan mempertahankan gerak lurus beraturannya. Sekarang kita lihat percobaannya. Contoh percobaan yang sederhana kalian bisa dilakukan di rumah. Yaitu ini adalah gelas kaca ya. Kemudian ini kertas dan ini meja ya.
Gimana menurut kalian? Kalau kertas ini ditarik, apa gelasnya akan pecah atau tidak? Kita coba ya. Benda ini, gelas ini dalam keadaan diam, dan dia akan mempertahankan diamnya walaupun kertasnya ditarik. Oke, Ibu coba kertasnya ditarik. Apakah gelasnya akan pecah? Akan Ibu jatuh? Kita lihat. Silakan Ibu. Ya, 1, 2, 3. Nah, gelas tidak akan ikut bergerak karena dia gelas itu diam dan akan bertahan diamnya kalau ditarik dengan cara cepat. Ya, mungkin itu aja. Itu adalah hukum 1 Newton. Kalian bisa coba di rumah ya, tapi hati-hati kalau gelasnya pecah diganti ya. Jangan sampai ibu marah. Ya, terima kasih. Contoh soal, misalnya sebuah benda mempunyai massa 4 kg, diberikan gaya sebesar 240 Newton. Hitunglah percepatan benda tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalian perhatikan ya. Cara yang tertib adalah kita tulis dulu jawabannya. Kemudian jangan lupa kita tulis dulu diketahui. Diketahui di sini apa? Massa M. M sama dengan 4 kg. Kemudian di sini gaya. Berarti gaya itu lambangnya M. M sama dengan 240 Newton. Ketahui. Kita tulis ya. Ditanyakan apa berarti? Ditanyakannya A, percepatan. Jawab. Percepatan itu adalah F per M. Sehingga kita tulis berarti A sama dengan F-nya berapa? F-nya 240 Newton. M-nya adalah 4 kg. Sehingga hasilnya berapa? 240 Newton dibagi 4 kg. Dibagi 4. Hasilnya adalah 60 Newton per kilogram. Nah, ini itu caranya. Ya, cara mengerjakannya. Nanti kalian isi latihannya yang ada yang akan Ibu sampaikan ya di video berikutnya. Nah, sekarang kita mau berarti bagaimana caranya apabila yang ditanyakannya bukan percepatan tapi yang ditanyakannya M. Kalian harus bisa membalikan rumus ya. Maka yang ditanyakannya F gitu, yang diketahuinya A dan M, yang ditanyakannya F. Dan kalian harus bisa membalikan rumusnya. Misalnya kalau A itu berarti F per M ya, bisa berbagai macam cara ya. Jadi kalau yang ditanyakannya M berarti itu di diagonal ini bisa pindah ke atas atau ke bawah. Yang ditanyakannya M ke atas berarti A ke bawah.